Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andini Maulana akan menjelaskan materi tentang etika pergaulan sesama muslim. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, menurut Kay Bertens, pengertian etika ini ada 3. Yang pertama, etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi individu ataupun kelompok dan mengatur tindakan dan perilaku. Dengan kata lain, pengertian ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia, baik perorangan ataupun bermasyarakat. Nah, yang kedua, etika berarti ilmu mengenai baik buruknya manusia. Dan yang terakhir, etika diartikan sebagai kumpulan nilai moral dan juga asas. Nah, setelah kita mengetahui etika, apa itu etika? Nah, bagaimana sih etika kita sesama muslim? Dalam etika pergaulan sesama muslim, Al-Quran memberikan penekanan kepada persaudaraan. Selain itu, terdapat berbagai sikap yang harus dihindari, seperti dilarang menghina, berprasangka buruk, mencari kesalahan, dan menggunjing. Sebaliknya, Al-Quran justru memerintahkan kita untuk bersikap kasih sayang kepada sesama muslim agar dapat terciptanya ta'aruf atau saling mengenal dan terjalin hubungan silaturahmi. Nah, apa aja etika pergaulan sesama muslim dalam Al-Quran? Yang pertama ada mengadakan perdamaian. Yang kedua ada menciptakan persaudaraan. Yang ketiga ada tidak menghina sesama muslim. Yang keempat ada menjauhi berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Yang kelima ada saling mengenal. Yang keenam ada berkasih sayang terhadap sesama muslim. Nah, langsung aja kita kaji satu persatu. Etika yang pertama ada mengadakan perdamaian. Allah memerintahkan umat muslim untuk senantiasa menjaga perdamaian. Dalam kondisi apapun umat muslim dilarang untuk berpecah belah. Tidak hanya memerintahkan untuk menjauhi perpecahan, Allah juga menyuruh agar umat muslim mendamaikan pihak yang sedang bertengkar atau berselisih. Nah, ayat-ayat yang membahas tentang menciptakan perdamaian ini ada Quran Surah Al-Anfal ayat 1, Quran Surah An-Nisa ayat 114, dan juga Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Dalam Surah Al-Anfal ayat 1 menguatkan bahwa Allah tidak menyukai para pasukan perang yang berselisih mengenai pembagian harta rampasan perang. Sedangkan dalam Surah An-Nisa ayat 114 yang berartikan tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikannya pahala yang besar. Sedangkan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 yang berartikan, dan apabila ada 2 golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim tersebut, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Nah, dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa dan juga Quran Surah Al-Hujurat bahwa mendamaikan pihak yang sedang berselisih merupakan suatu keutamaan. Terlebih dalam Surah Al-Hujurat dijelaskan mengenai cara mendamaikan 2 orang atau lebih yang sedang berselisih. Nah, yang kedua ada menciptakan persaudaraan. Dalam Al-Quran, Allah mengibaratkan hubungan antar sesama muslim seperti saudara, seperti yang terdapat dalam Surah Al-Hujurat ayat 10. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ini, Allah menjelaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya.
Makna saudara dalam ayat ini bukan hanya sekedar saudara seagama, tapi lebih menjurus kepada saudara satu keturunan. Jadi, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, seorang muslim harus bersikap kepada sesamanya seperti ia bersikap kepada saudara satu keturunannya. Yang ketiga, ada tidak menghina sesama muslim. Nah, ayat yang membicarakan tentang hal ini adalah Al-Hujurat ayat 11 yang berartikan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan jangan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah yang orang-orang yang zalim. Allah melarang setiap orang yang beriman untuk menghina satu sama lain. Orang yang beriman akan selalu merasa bahwa dirinya lebih rendah dibandingkan orang lain, sehingga akan timbul sifat rendah hati dan bukan sombong terhadap satu dan lainnya. Yang keempat, ada menjauhi prasangka buruk, mencari-cari kesalahan dan menggunjing. Terdapat 3 perbuatan yang dilarang dalam surah Al-Hujurat ayat 12, yakni berprasangka buruk, dan mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Adapun arti dari surah Al-Hujurat ayat 12 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu saja kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. 3 perbuatan ini tidak secara keseluruhan dilarang. Terdapat kondisi tertentu yang memperbolehkan seseorang melakukan ketiga perbuatan tersebut. Berprasangka buruk misalnya boleh dilakukan kepada orang yang jelas-jelas memperlihatkan kemaksiatannya. Yang kelima, ada saling mengenal. Sesama manusia memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penciptaan manusia ke dalam berbagai macam suku dan bangsa bermaksud agar mereka saling mengenal dalam hal keturunan. Mereka dapat saling mengenal tentang asal-usul, keturunan, dan juga nasab. Setelah terjadi perkenalan tersebut, mereka dapat saling mengambil pelajaran, manfaat, dan bekerja sama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dan yang terakhir, ada berkasih sayang sesama muslim. Allah menegaskan bahwa seorang muslim adalah seorang yang berkasih sayang terhadap sesamanya. Kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti berbuat baik, menolong, dan membantu ketika muslim yang lain memerlukan bantuan. Tapi bukan pacaran ya. Dalam surat At-Taubah ayat 128, yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang sifat Nabi yang penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sifat tersebut harus menjadi teladan dan contoh terhadap generasi-generasi muslim pada saat ini. Nah, itu tadi adalah beberapa etika sesama muslim dalam Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.